Sapa Indonesia, pekan masih menemani Anda, Saudara. Hari ini Litbang Kompas merilis survei Pilkada Sumatera Selatan yang diselenggarakan pada 2 hingga 7 November 2024. Pilkada Sumatera Selatan, Saudara, diikuti oleh 3 pasangan calon, yakni Hermanderu Cik Ujang dengan nomor urut 1, sementara paslon dengan nomor urut 2, Edi Santana Putra, Rizky Aprilia, lalu paslon dengan nomor urut 3, Mawardi Yahya, Anita Nuringhati. Kami mengajak seluruh masyarakat 27 November nanti untuk Dari jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas, 48,9% responden menyatakan dukungan pada paslon Hermanderu Cik Ujang. 8,1% memilih paslon Edi Santana Putra, Rizky Aprilia, lalu 21,6% responden memilih paslon Mawardi Yahya, Anita Nuringhati. Sementara 21,4% responden masih belum menentukan pilihan atau tidak tahu. Kemudian, Saudara, survei Litbang Kompas juga memperoleh data sebaran dukungan pemilih sejumlah parpol di Pilgub Sumsel 2024. Mulai dari pemilih dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat. Mayoritas partai dominan memilih pasangan Hermanderu Cik Ujang adalah dari Partai Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, dan Demokrat. Kemudian berdasarkan pertimbangan memilih, ada sejumlah faktor yang memengaruhi. Persentase tertinggi untuk sosok cagup yakni 61,1%, sosok cawagup 4,1%, keduanya 25,9%. Tidak keduanya 0,6%, tidak tahu 7,7%, dan tidak menjawab 0,7%. Litbang Kompas merilis survei elektabilitas pasangan calon untuk Pilkada 2024 Sumatera Selatan. Survei Litbang Kompas dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 2 hingga 7 November 2024 kepada 800 responden yang dipilih secara acak. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95% dengan margin of error penelitian kurang lebih 3,46%. Survei ini, Saudara, dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas. Dan lebih lengkap kita akan bahas bersama peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryaningtya. Selamat pagi, Mas Toto. Selamat pagi, Mbak Okta. Mas Toto, tadi kita sudah lihat bagaimana hasil dari survei Litbang Kompas yang dirilis pagi hari ini. Apa analisa utama yang membuat paslon Hermanderu dan juga Cik Ujang ini meraih elektabilitas tertinggi? Ya, pertama-tama metodologinya dulu sedikit saya luruskan. Untuk Sumatera Selatan, jumlah responden kami hanya 400. 400, baik. Ya, simpangannya 4,9. Jadi memang cukup besar angka simpangannya. Nah, kenapa Hermanderu dan Cik Ujang ini unggul? Karena paling tidak kalau kami identifikasi dari data, itu ada kapital politik yang lebih besar, yaitu karena para pemilih Hermanderu di pemilu yang lalu itu jumlahnya sudah cukup besar, bahkan lebih besar dari elektabilitasnya. Jadi dari pengakuan responden, 54% itu memilih Hermanderu di pemilu sebelumnya, di pilkada sebelumnya maksud saya. Jadi sebetulnya sudah ada kapital politik dari para responden ini, para pemilih ini untuk kembali memilih Hermanderu. Bahkan ini sebetulnya cenderung menurun kan, karena 54% tadinya memilih Hermanderu, sekarang 48 angkanya. Yang kedua adalah kapital sosial, karena Sumatera Selatan ini kan ciri khasnya komunalistik kesukuan, dan itu juga tercermin. Jadi pemilih terbesar Hermanderu ini penyokongnya terutama kalau kita lihat adalah berbasis kesukuan dari Komering dan juga berbasis kesukuan dari suku Jawa. Jadi dari sini
kelihatan bahwa Herman Deru ini mendapatkan suara dari loyalis-loyalisnya, terutama dari Komering. Nah, adapun suku Jawa ini sebetulnya tentatif, tetapi faktanya bisa diraih oleh Herman Deru. Lalu yang ketiga adalah fakta di lapangan, di mana kami mengamati program-program yang ditawarkan oleh Herman Deru ini memang mengikat secara lebih personal ya kepada masyarakat. Jadi tingkatnya memang di tingkat yang lebih mikro dibanding kandidat lainnya yang rata-rata bermain di narasi-narasi makro. Misalnya pasangan ini kan mempunyai program yang namanya semacam tanaman obat keluarga. Itu yang disasar di tingkat keluarga. Sementara lawannya narasinya misalnya narasi kesehatan, narasi pendidikan yang lebih umum disuarakan oleh kandidat, tapi dia sifatnya lebih makro. Jadi rasanya ada berbagai paling tidak tiga kapital tadi, ada kapital politik, ada kapital sosial, dan ada kapital programatik yang memang dimiliki oleh Herman Deru dan membentuk tingkat elektabilitas yang cukup tinggi sekarang ini. Oke, Mas Toto, kita juga ingat bahwa Herman Deru ini kan juga merupakan sosok cagup petahana. Kemudian kalau kita bicara soal pertimbangan sosok cagup petahana tertinggi oleh responden, apa artinya paslon Herman Deru dan juga Ci Ujang ini bisa menggambarkan kepuasan masyarakat Sumsel atas kepemimpinan yang sebelumnya? Kalau menurut kami tidak dengan sendirinya dan tidak langsung. Karena dari elektabilitasnya saja kan sebetulnya dibandingkan yang memilih di pemilu sebelumnya itu kan cenderung menurun dari 54% menjadi 48%. Itu dari pengakuan responden sendiri. Kemudian yang kedua memang kami tidak menanyakan, tidak mempunyai alat ukur untuk mengukur tingkat kepuasan responden di Sumatera Selatan terhadap kepemimpinan Pak Herman Deru. Nah, ini memang isu yang cukup tricky ya, karena style kepemimpinan Pak Herman Deru ini berbeda hampir 180 derajat dengan style kepemimpinan gubernur sebelumnya, Alek Nurdin. Jadi kalau Alek Nurdin itu tidak hanya bernarasi di tingkat makro, tetapi juga program-program pembangunannya sangat makro, antara lain seperti program-program megapolitan, ada Kompleks Olahraga Jakabaring, ada proyek LRT, ada proyek Asian Games tahun 2018, dan seterusnya. Sementara Pak Herman Deru ini, seperti yang kita amati di lapangan, memang personal touch-nya sangat menonjol, dan itu tercermin dari, kalau kita ingat, latar belakang beliau adalah Bupati Oku Timur, Ogan Komering Ulu Timur selama 2 periode. Di periode kedua, itu capaian elektabilitasnya Herman Deru ini luar biasa, 95%. Angka elektabilitas capaian dalam pilkada 330.000 lebih pemilih. Jadi itu salah satu tingkat elektabilitas yang tertinggi di Indonesia yang diraih oleh seorang kepala daerah pada periode kedua beliau. Nah, rupanya strategi itu yang tetap dipakai oleh Pak Herman Deru ini untuk mengikat para loyalis-loyalisnya, terutama dari kelompok-kelompok kesukuan maupun jalur-jalur relasi beliau. Oke, Sumsel ini juga menarik bagaimana arah dukungan parpolnya. Kemudian Mas Toto, gimana pola dukungan responden berdasarkan dukungan parpol? Bukan hanya Kimples ya, yang memang ini kan juga terbagi dua. Nah, PDIP juga ikut, kalau di sini kami baca di Harian Kompas, PDIP bahkan suaranya juga ada yang ikut dukung ke Herman Deru. Ini seperti apa polanya? Jadi memang kalau kita lihat dukungan partai itu tidak konsisten. Jadi kebanyakan memang sudah mampu direngkuh oleh Herman Deru ya. Jadi misalnya eh, partai-partai yang seharusnya itu mendukung Mawardi atau mendukung Edi Santana Putra, taruhlah misalnya Golkar dan Gerindra, itu tidak mampu menghimpun suara ke kandidatnya dalam ini Pak Mawardi Yahya dan pasangannya yaitu Ibu Anita Nuringhati. Jadi mayoritas pemilih Golkar misalnya dan Gerindra itu sekitar 40-an% lebih. Bahkan kalau Golkar itu 60% lebih itu justru memilih ke Herman Deru. Demikian juga misalnya misalnya partai PAN itu juga 50-50 memilih ke Herman Deru dibandingkan ke Mawardi dibandingkan ke Herman Deru dibandingkan ke Mawardi. Sebaliknya Herman Deru yang memang elektabilitasnya saat ini tertinggi memang
mendapatkan apa itu dukungan total ya dari terutama adalah dari Nasdem karena beliau itu kan Nasdem meskipun tadinya bukan Nasdem ya. Tetapi para pemilih Nasdem sekarang ini 82% lebih itu memilih Herman Deru. Dan ini menggambarkan tadi yang saya ungkapkan bagaimana basis-basis pemilihnya itu dirawat secara lebih dalam tanda petik personal ya, kekerabatan yang lebih intens sehingga memang lalu di sini kelihatan tingkat loyalitasnya sangat tinggi. Jadi dari Nasdem saja Pak Herman Deru ini mendapatkan 82%. Kemudian juga dari partai pendukungnya yang lain yaitu Demokrat. Jadi Pak Herman Deru ini salah satu kandidat di pilkada daerah itu yang bisa dalam tanda petik itu mengajak atau merangkul partai-partai lain yang lain untuk berhadapan dengan partai-partai anggota koalisi Kim Plus. Jadi Pak Herman Deru ini bersama dengan Demokrat, jadi Nasdem, Demokrat, kemudian apa tuh PKS, kemudian PSI, kemudian PBB itu ada 6 partai itu mereka berkoalisi melawan partai-partai yang terhimpun di dalam Kim Plus yaitu Golkar Gerindra terutama PAN kemudian partai yaitu ya ada 10 partai di sana karena ada partai-partai kecil juga Gelora, Prima dan seterusnya ada 10 partai jadi 6 partai lawan 10 partai lawan 1 partai yang yaitu PDIP yang mendukung Pak Edi Santana Putra dan Rizky Aprilia ya. Tapi faktanya adalah kita lihat bahwa Herman Deru ini berhasil menyapu hampir semua eh, menyapu dalam arti lebih banyak pemilih yang memilih Herman Deru ketimbang partai yang kandidat yang diusung oleh partainya masing-masing, kecuali PKS. Jadi PKS ini meskipun dia partai anggota koalisinya Pak Herman Deru, Nasdem, Gelora, PKS, Nasdem, Demokrat, PKS, PSI dan seterusnya, tetapi PKS ini suaranya justru lebih banyak ke Mawardi. Jadi yang ke Mawardi sekitar 40-an%, yang ke Herman Deru 30-an%, sementara yang ke Edi Santana Putra hanya 20-an%. Ya. Demikian, Mbak. Jadi kira-kira split tiketnya itu split tiket votingnya itu kira-kira semacam itu. Oke, kalau kita lihat artinya ada kecenderungan nggak match nih, nggak solid antara pemilih partai dengan calon yang diusung. Ini jadi PR nih kayaknya Mas Toto buat Kim Plus terutama maupun juga PDIP. Nah, Mas Toto, kemudian gimana pola dukungan responden berdasarkan kelas ekonomi? Jadi kalau berdasarkan kelas ekonomi tidak terlalu linear trennya garis trennya, tetapi kira-kira begini, bagi kelas ekonomi bawah dan menengah itu lebih banyak mendukung Herman Deru. Jadi kisarannya kira-kira antara 40 sampai dengan hampir 60%. Jadi yang dari kelas bawah itu 45%, dari kelas menengah itu sekitar 50% lebih. Nah, sementara dukungan untuk Mawardi Yahya dan Ibu Anita Nuringhati itu cenderung lebih banyak dari kelas atas. Jadi kelas menang dan menengah bawahnya ada, tetapi hanya berkisar 20-an%. Sementara yang kelas atas itu 40-an%. Jadi dari 100% pemilihnya Pak Mawardi itu lebih banyak yang 100% pemilih kelas atas itu lebih banyak yang memilih Pak Mawardi. Sementara yang dari 100%-nya kelas bawah, kelas menengah itu masing-masing itu lebih banyak yang memilih Pak Herman Deru. Jadi Pak Herman Deru dan Pak Mawardi ini beda beda segmen pemilih secara SES ya, status ekonomi dan sosial. Lalu bagaimana Pak Edi Santana? Pak Edi Santana hampir mirip seperti Pak Mawardi Yahya. Pak Edi Santana Putra ini juga cenderung lebih banyak garis trennya itu dipilih oleh responden dari kategori kelas atas, menengah dan menengah atas. Ya, baik. Mas Toto, singkat saja ini kalau kita lihat kan juga jaraknya lumayan jauh nih dari yang elektabilitasnya tinggi dengan yang rendah maupun juga yang kesedang. Nah, ini apakah nanti akan ada potensi adanya perubahan atau dinamika dukungan dari pemilih jelang pencoblosan? Karena kan juga masih ada waktu nih sampai di 27 November nanti. Dinamika pasti ada, karena kan kita melihat bagaimana debat berlangsung. Saya mengamati debat Pilkada Sumsel ini calon-calon gubernur dan yang kelihatan adalah memang panggung itu masih cenderung dikuasai oleh petahana. Dalam arti beliau tidak banyak menyerang dan seterusnya. Kemudian juga
mampu berargumen. Nah, sebetulnya yang cukup lumayan dalam debat ini juga Pak Edi Santana Putra. Nah, ini kan yang belum menentukan pilihan 21,3, tetapi yang betul-betul bisa dipengaruhi kalau menurut kami eh, persentasenya jauh paling tinggal separohnya di bawah 10%. Nah, itulah yang harus direbut melalui performance di dalam debat dan tentunya itu cukup sulit karena waktunya semakin mepet ya, semakin sempit saat ini. Oke, artinya ini parpol bukan berarti ini mencerminkan bagaimana pemilih parpol tersebut pasti memilih calonnya, tapi juga tadi soal unsur ketokohan yang masih menjadi megang nih di Pilkada Betul. Sumsel. Jadi figur Pak Herman Deru Figur, ini baik. figur Pak Herman Deru ini masih bisa dipertahankan dengan baik oleh beliau melalui strategi komunikasi politiknya maupun strategi apa itu kampanye politiknya. Tapi yang jadi catatan adalah ini adalah sebagai gambaran ya Mas Toto ya, jadi tidak menggambarkan bagaimana nanti situasi saat pemilihan atau hasilnya dan ini tentunya bisa Anda baca saudara di Harian Kompas edisi 16 November ataupun juga kompas.id. Terima kasih peneliti senior Litbang Kompas Mas Toto Suryaningtyas Terima bersama kasih. di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sehat selalu Mas Toto.